Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadul Wasil, NIM 1908102011104, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Cempaka Pramita. Kami diberi tugas untuk menganalisis studi kasus tentang suatu perusahaan, di mana kami diperintahkan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di suatu perusahaan, apa penyebabnya, apa dampaknya secara internal maupun eksternal, dan bagaimana upaya pertanggungjawaban atas pelanggaran norma dan etika yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini saya mengambil sampel dari perusahaan produsen es krim dengan merek Ais dari PT AVI Alpen Food Industry Indonesia. PT AVI sendiri terletak di Bekasi, Jawa Barat. PT AVI memperkerjakan 1.200-an lebih orang, di mana sebagian dari tersebut terdapat para buruh atau para karyawan perempuan. Saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi antara buruh atau karyawan PT AVI Alpen Food Industry selaku produsen pembuat es krim bermerek Ais, di mana pada tanggal 22 Februari 2020 terjadi pemogokan massal yang dilakukan oleh para buruh atau para karyawan PT AVI itu sendiri untuk melakukan penuntutan kepada PT AVI atas hak-hak yang selama ini diperlakukan semena-mena, dan juga sebagai bentuk protes kepada PT AVI atas gagalnya perundingan atau diplomasi di tahun yang lalu. Sebenarnya kejadian bermula pada tahun 2017 yang lalu atas kondisi kerja yang tidak layak dan tidak sesuai dengan undang-undang. Terjadinya pemogokan massal ini yang dilakukan oleh sebagian dari seluruh karyawan atau buruh PT AVI di sini dilakukan dikarenakan ketidakpuasan dari segala kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga keselamatan kerja yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Banyak janji-janji bohong yang dijanjikan oleh perusahaan yang tidak ditepati. Dengan adanya aksi mogok yang dilakukan oleh para buruh atau para karyawan PT AVI itu sendiri memberikan dampak yang sangat signifikan, entah itu dampak internal maupun dampak eksternal. Adapun dampak internal bagi perusahaan, tentunya dengan adanya pemogokan kerja yang dilakukan oleh para buruh atau para karyawan perusahaan PT AVI, tentunya mengalami penurunan produksi perusahaan atas pemogokan yang dilakukan oleh para buruh atau karyawan PT AVI. Dan dampak eksternal yang dalam hal ini merupakan dampak yang berakibat kepada para buruh atau para karyawan PT AVI, yaitu dengan aksi pemogokan yang dilakukan, para buruh tidak mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Bahkan dari sebagian anggota aksi pemogokan tersebut, bahkan ada yang sampai di PHK oleh perusahaan. Pemogokan yang dilakukan oleh para buruh itu merupakan sebuah protes atas ketidakpuasan kepada perusahaan, dan protes di sini berangkat dari yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini di dalam pengantar manajemen terjadi yang namanya miskomunikasi, sehingga bisa terjadi yang namanya aksi mogok yang merupakan sebuah protes. Harusnya di setiap perusahaan harus menerapkan komunikasi dua arah, sehingga apa yang menjadi keluhan dari para buruh atau karyawan dapat tersampaikan kepada atasan, dapat tersampaikan kepada perusahaan, sehingga tidak terjadi komunikasi di antara kedua belah pihak.
Namun, jika perusahaan membatasi terhadap aspirasi dari para karyawan ataupun buruh, membatasi terhadap saran dan keluhan yang pengen disampaikan oleh para buruh, maka kemungkinan yang akan terjadi dan benar-benar terjadi yaitu adanya aksi pemogokan, aksi protes yang dilakukan para buruh. Risiko yang dapat terjadi jika perusahaan hanya menerapkan satu arah. Dalam hal ini, perusahaan hanya memerintah tanpa adanya saran dan masukan dari para buruh. Ya, risikonya buruh akan melakukan protes untuk menuntut kepada perusahaan atas hak-haknya. Dalam kasus di sini, melalui Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan yang dimana membawahi Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia melalui juru bicara Sarinah mengungkapkan penuntutan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penurunan upah. Upah para buruh atau para pekerja perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun setelah diperjuangkan pada 2018 hanya terjadi peningkatan 5.000 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 10.000 dari total UMK. Nah, keinginan dari para karyawan atau para buruh yaitu agar gaji karyawan atau gaji buruh kembali seperti gaji sebelum terjadinya penurunan. Kemudian isu yang kedua yaitu adanya mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak proporsional. Demosi sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan ada yang ditempatkan ke tempat yang lebih berat dalam hal pekerjaannya, akan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan gaji. Gaji ya tetap ya sebegitu saja. Isu yang selanjutnya yaitu perusahaan sangat mudah memberikan surat peringatan tanpa teguran dan bahkan sampai melakukan PHK. Isu yang selanjutnya yaitu perusahaan mempersulit proses pengambilan cuti yang dimulai dari kebijakan yang sepihak. Bahkan para pekerja yang mengalami sakit ada yang sampai diinterogasi dan dimarahi. Dalam hal pun tidak ada keringanan untuk mendapatkan cuti, hanya diberi obat penghilang rasa nyeri. Isu yang selanjutnya yaitu buruh hamil yang masih diperkerjakan pada malam hari. Pemberlakuan 3 shift kerja masih berlaku pada ibu hamil, di mana shift yang pertama yaitu berlangsung pada jam 7 pagi sampai jam 3 sore, dan shift yang kedua berlangsung pada jam 3 sampai jam 11 malam, dan shift yang ketiga berlaku di jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, di kondisi shift yang ketiga di sini merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan ibu hamil dan juga kandungannya. Dan menurut dokter sudah disampaikan bahwa di jam tersebut yang dalam hal ini berada pada shift yang ketiga merupakan kondisi yang sangat membahayakan bagi kesehatannya. Namun pihak perusahaan tetap memberlakukan shift yang ketiga di sini kepada para buruh hamil. Kemudian yang selanjutnya di shift yang ketiga tidak adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang ada pelayanan kesehatannya cuman di shift yang pertama dan shift yang kedua. Dan para ibu hamil sulit untuk mengambil kerja non-shift. Perusahaan mempersulit dalam hal pengambilan kerja non-shift di sini. Perusahaan mewajibkan untuk menyertakan surat keterangan dari spesialis kandungan dan juga harus memiliki kelainan kandungan agar bisa mendapatkan kerja non-shift. Selain itu, para buruh hamil diwajibkan untuk membuat surat pernyataan
dengan ditulis tangan yang menyatakan untuk tidak melakukan penuntutan kepada perusahaan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan tentang larangan bagi buruh hamil untuk bekerja pada jam 23 sampai dengan jam 7 pagi karena hal itu membahayakan bagi kesehatannya. Isu yang selanjutnya yang terjadi yaitu adanya cek kosong yang diberikan. Ketika cek yang ditanyakan kepada perusahaan, namun dikonfirmasi bahwa cek atau nomor resi tidak terdaftar dan juga perusahaan pembayar sudah tutup. Namun menurut jawaban dari Simon selaku dari pihak perusahaan mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan pengeluaran cek. Nah, di sini terjadi perbedaan jawaban antara dari pihak perusahaan yang satu dengan pihak perusahaan yang lain. Bentuk tanggung jawab perusahaan yang dalam hal ini adalah PT AFI terhadap para buruh dan karyawan dan juga masyarakat yang melakukan tuntutan kepada PT AFI bisa dibilang remang-remang dan tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Mengapa saya mengatakan hal yang demikian? Karena masing-masing antara PT AFI dan juga para buruh atau karyawan dan juga masyarakat masing-masing melakukan klaim atas kebenaran pernyataannya masing-masing. Dalam hal ini, perusahaan tidak bisa mengabulkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat karena pihak perusahaan masih melakukan pembelaan terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pihak karyawan ataupun buruh. Pihak perusahaan mengklaim bahwa dari pihak perusahaan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi PT AFI sendiri, pihak perusahaan sudah melakukan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan segala bentuk kebijakannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai tuntutan atas wanita hamil yang dipekerjakan pada malam hari yang mengganggu kesehatannya, pihak perusahaan membantah dengan mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak pernah ada sedikit pun perintah untuk mempekerjakan perempuan hamil pada malam hari. Adanya 21 kasus keguguran yang menjadi tuntutan para buruh juga mendapat bantahan dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa penyebab keguguran tersebut tidak disebabkan karena mekanisme perusahaan yang salah, akan tetapi keguguran tersebut disebabkan karena hubungan seks yang dilakukan oleh para buruh atau para pekerja di 3 bulan pertama kerja. Pihak perusahaan mengatakan bahwa perusahaan tidak pernah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mengenai tuntutan yang berupa bonus dibayarkan dengan cek kosong, pihak perusahaan juga membantah bahwasannya perusahaan sama sekali tidak pernah mengeluarkan cek. Mengenai adanya gas amonia yang bocor di dalam perusahaan, di mana para pekerja tetap diperintahkan untuk bekerja di saat gas terjadi kebocoran, dan hal itu juga mendapat bantahan dari pihak perusahaan dengan mengatakan bahwa pada saat terjadi kebocoran gas amonia, para pekerja dievakuasi dan dilarang untuk melakukan pekerjaan, dan pada saat melakukan pekerjaan para karyawan diberi aksesoris keselamatan kerja yang lengkap. Namun dibantah oleh Agus yang berprofesi sebagai buruh atau karyawan PT AFI. Agus mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh PT AFI itu dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.